Di balik bayangan pepohonan rimbun, di lantai hutan yang basah oleh embun pagi, terdengar suara yang menyayat keheningan. Bukan lolongan atau dentuman, tapi nyanyian penuh emosi dan keindahan. Itulah suara anis merah, sang penyair bersayap dari hutan tropis. Geokicla citrina, lebih dari sekadar burung kicau, ia adalah simbol keindahan dan kehilangan yang tak terdengar. Nama Geokicla citrina berasal dari bahasa Yunani dan Latin. Geo berarti bumi, Kicla berarti burung kicau, dan citrina menunjuk pada warna oranye cerahnya. Dalam bahasa Inggris, ia disebut Orangea detrus. Termasuk keluarga Turdidae, keluarga yang dihuni para virtuoso suara alam. Di Indonesia, ia lebih dikenal sebagai anis merah, karena warna dominan tubuhnya dan suara merdunya yang begitu khas. Anis merah memiliki postur tubuh mungil, namun berisi. Panjang tubuhnya sekitar 20 hingga 23 cm. Bulu di kepala, tenggorokan, dan dada berwarna oranye terang mencolok, ciri khas yang membuatnya mudah dikenali. Sayap dan punggungnya berwarna abu-abu kebiruan atau zaitun gelap, tergantung ras dan wilayah penyebarannya. Mata besar, bundar, dan hitam pekat. Pandangannya tajam, selalu waspada. Kakinya panjang dan kuat, ideal untuk berjalan dan melompat di permukaan tanah, sesuatu yang sering ia lakukan saat mencari makan. Bulu halus dan rapat membuatnya tahan terhadap embun pagi dan lingkungan lembab. Antara jantan dan betina sulit dibedakan secara kasat mata, tetapi biasanya jantan memiliki warna yang lebih terang dan suara yang lebih lantang. Anis merah adalah penghuni hutan tropis sejati. Ia menyukai tempat yang tenang, lembab, dan teduh, jauh dari hiruk-pikuk aktivitas manusia. Di hutan dataran rendah hingga pegunungan, ia dapat ditemukan hingga ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut. Ia memilih tinggal di tempat yang banyak semak, rimbun, dan dekat sumber air seperti sungai kecil atau mata air. Selain hutan alami, ia juga mampu bertahan di hutan sekunder, kebun kopi, hutan bambu, bahkan taman kota yang masih memiliki vegetasi rapat. Namun, ketika hutan dibuka atau rusak, ia perlahan menghilang. Tak mampu bertahan dalam keramaian dan kebisingan. Hutan adalah rumah utamanya. Tempat di mana suaranya menjadi bagian dari simfoni alam. Burung anis merah tersebar luas di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara. Mulai dari India dan Sri Lanka di barat, hingga ke Myanmar, Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Di Indonesia, ia ditemukan di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Lombok, hingga Flores dan Sumbawa. Namun dari semua wilayah itu, populasi di Pulau Jawa adalah yang paling terancam, karena tingginya perburuan liar untuk pasar kicau. Subspesiesnya pun beragam, menyesuaikan dengan kondisi geografi tiap pulau. Di beberapa tempat, keberadaannya semakin sulit ditemukan. Bukan karena ia menghilang, tapi karena ia diambil dari alam. Setiap hari, satu demi satu, nyanyian itu lenyap dari hutan. Di tengah hutan yang tenang, anis merah menjelajahi lantai tanah dengan langkah-langkah kecil yang cepat. Ia dikenal sebagai burung pemakan segala, omnivora, dengan pola makan yang cermat dan efisien. Makanan utamanya adalah serangga kecil seperti jangkrik, ulat, semut, dan belalang. Ia juga sangat menyukai cacing tanah, yang menjadi sumber protein penting bagi pertumbuhan dan energi. Dengan paruhnya yang ramping dan tajam, ia menyibak daun-daun kering, mencari gerakan kecil, lalu menyambar mangsanya dengan cepat. Namun, ia tak hanya hidup dari daging. Buah-buahan lunak juga menjadi favorit, pisang matang, pepaya, buah ara, dan buah-buah kecil dari tanaman hutan. Buah yang dimakannya tak hanya mengisi perut, tapi juga membantu menyebarkan biji, menjadikannya bagian penting dalam regenerasi hutan. Apa yang ia makan, mencerminkan peran pentingnya dalam ekosistem. Sebagai pengendali serangga alami, sekaligus sebagai penyebar kehidupan dari satu pohon ke pohon lainnya.
Ketika musim hujan mulai tiba, dan hutan kembali basah oleh embun dan aliran air kecil, burung anis merah memasuki masa kawin. Sebuah fase penting, penuh naluri dan keajaiban alam. Burung jantan mulai memperdengarkan kicauan terbaiknya, bukan untuk pamer, tapi sebagai seruan cinta. Ia bersuara lebih sering, lebih nyaring, dan terkadang menari perlahan, untuk menarik perhatian betina. Jika betina tertarik, pasangan ini mulai membangun sarang. Sarang biasanya dibangun di semak-semak rendah, lubang pohon, atau di sela-sela akar yang terlindung. Bentuknya menyerupai mangkuk kecil dari lumut, serat tumbuhan, akar halus, dan dedaunan kering, disusun dengan telaten oleh sang betina. Ia bertelur sekitar 2 hingga 4 butir. Telur berwarna putih kebiruan dengan bintik halus. Selama masa inkubasi sekitar 2 minggu, induk betina menetaskan telur, sementara jantan membantu menjaga area sekitar. Begitu menetas, anak-anak burung tumbuh dengan cepat. Dalam waktu 14 hingga 16 hari, mereka mulai keluar dari sarang, belajar terbang, dan mengenal dunia di luar dedaunan. Namun di alam liar, tak semua anakan berhasil hidup. Predator, cuaca, dan gangguan manusia selalu menjadi tantangan sejak hari pertama mereka melihat cahaya. Dan karena itulah, setiap anis merah dewasa yang bisa berkicau di hutan hari ini adalah sebuah keberhasilan. Sebuah keajaiban yang pantas kita jaga bersama. Suara anis merah adalah keajaiban kecil dari hutan tropis. Ia tak sekadar berkicau. Ia bernyanyi, menyusun rangkaian nada, irama, dan gema yang unik dari setiap individunya. Suara khasnya terdengar nyaring, tajam, kadang meliuk panjang, seperti siulan alam yang datang dari balik semak. Ia mampu menirukan suara burung lain, dan bahkan suara lingkungan di sekitarnya. Tak jarang, kicauannya membentuk kombinasi antara nada asli dan tiruan, menciptakan pertunjukan vokal yang kompleks. Setiap pagi dan sore, suara itu mengalun, menyusuri lembah, menembus celah pepohonan, menyatu dengan aroma embun dan tanah basah. Bagi para pengamat burung, suara anis merah bukan hanya indah, tapi juga mencerminkan karakter, kondisi psikologis, dan bahkan kesehatannya. Saat sedang dalam kondisi birahi tinggi, atau saat menunjukkan dominasi wilayah, ia bisa masuk ke fase yang disebut teler. Saat teler, tubuhnya diam, namun suara terus mengalir. Kepala mendongak ke atas, bulu mengembang, mata sayu tertutup sebagian. Lalu suara itu keluar seperti nyanyian panjang tanpa jeda, mengalun seperti doa. Suara inilah yang membuatnya begitu dicari, dicintai, dan sekaligus dijadikan komoditas. Padahal sesungguhnya, suara itu adalah milik hutan. Dan hanya di sanalah, nyanyian itu terdengar paling indah. Di balik keindahannya, anis merah hidup dalam ancaman yang tak henti datang. Bukan dari alam, tapi dari manusia. Suara kicauannya yang merdu, justru menjadi kutukan. Ia diburu, ditangkap, dan diperjualbelikan, demi ajang lomba, demi gengsi, demi keuntungan. Setiap tahun, ribuan anis merah ditangkap dari alam liar. Anakan diambil dari sarang. Burung dewasa dipancing dengan suara rekaman. Hutan menjadi senyap. Yang tertinggal hanyalah ranting kosong dan keheningan. Perburuan liar, perdagangan ilegal, dan rusaknya habitat akibat alih fungsi lahan telah menjadikan populasi anis merah menyusut drastis. Di beberapa wilayah, seperti Pulau Jawa dan Bali, burung ini sudah sulit ditemukan di alam bebas. Ia kini lebih sering terdengar di pasar burung, bukan di hutan. Namun, harapan belum musnah. Pemerintah Indonesia telah menetapkan anis merah sebagai satwa dilindungi sejak tahun 2018. Tindakan hukum terhadap pelaku perburuan dan perdagangan mulai diterapkan. Lembaga konservasi, kelompok pecinta burung, dan individu peduli mulai bergerak. Di beberapa tempat, program penangkaran telah berhasil menetaskan generasi baru anis merah, yang suatu hari diharapkan bisa kembali ke alam. Namun hukum tak akan berarti jika kesadaran tidak tumbuh. Kita, para pendengar nyanyian, para penikmat suara alam, harus menjadi bagian dari upaya ini. Dengan memilih untuk tidak membeli burung hasil tangkapan liar.
dengan mendukung edukasi, konservasi, dan pelestarian habitat. Dan yang paling sederhana, dengan menyebarkan kesadaran bahwa nyanyian paling indah adalah nyanyian yang lahir dari kebebasan. Karena jika suara anis merah hilang dari hutan, yang hilang bukan hanya seekor burung, tapi bagian dari harmoni alam yang tak tergantikan. Kita punya pilihan. Menjadi pendengar nyanyian terakhir, atau penjaga lagu-lagu alam. Kita bisa menjadi penyebab keheningan, atau pelindung nyanyian. Jika hutan adalah simfoni, maka anis merah adalah nada yang nyaris padam. Mari jangan biarkan suaranya lenyap. Buka mata, dengarkan. Sebelum semua berubah menjadi diam, selamanya.